Tes 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 tes, suaranya keluar nggak ya? Suaranya keluar nggak ya suaranya? Oke. Kang Sarip. Keluar nggak ya suaranya ya? Aman ya, aman ya. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sambil mungkin ada yang aktivitas lainnya, ada yang sambil nyantai, ada yang sedang itikaf gitu ya. Ya, insya Allah ini dimajukan jam 9 karena saya ada keperluan jam 10-nya. Ya ini ngobrol santai aja. Jadi teman-teman ada beberapa sebenarnya pertanyaan yang udah masuk gitu ya ke saya gitu ya. Jadi tema kali ini kita bahas tentang Al-Quran, kemudian ya aplikasinya di bisnis gitu ya. Jadi kita kan sekarang hari-hari Lailatul Qadar gitu, hari-hari Lailatul Qadar dimulai dari kemarin 10 malam terakhir gitu kan. Mudah-mudahan teman-teman ada yang udah hatam, ada yang udah sekali, ada yang dua kali, ada yang udah 3 kali, ada yang udah 4 kali, 5 kali, bahkan lebih gitu. Jadi ini sambil mengisi produktivitas, sambil mengisi hari-hari Lailatul Qadar di siang harinya. Kalau malam mungkin teman-teman ngegeber buat tilawahnya, murojaahnya, hafalannya. Kalau sekarang siang untuk ya hal yang lain lah, produktivitas gitu. Mungkin ada yang baru baru memulai aktivitasnya kembali, mungkin ada yang sedang istirahat ya sambil nyantai gitu. Jadi teman-teman semuanya bahwa sebagai ketahui bahwa pertama kali Rasulullah mendapatkan wahyu itu di Gua Hiro gitu, tepatnya surat Al-Alaq gitu. Ada yang menyebutkan tanggal 17 Ramadan, ada yang menyebutkan tentang di Lailatul Qadar gitu. Sehingga sebenarnya malam-malam ini tuh ataupun hari-hari ini tuh harusnya lebih produktif gitu dari yang kemarin gitu. Yang tadinya tidurnya bisa lebih dari 4 jam atau 5 jam, hari-hari ini tidurnya mungkin dikurangi dan lain sebagainya. Apalagi sekarang kan itikaf bisa dari rumah gitu kan. Itikaf bisa dari tempat tinggal kita menurut beberapa ulama yang membolehkan seperti itu. Jadi itulah yang melatar belakangi ya saya sendiri untuk mencoba sharing gitu daripada resah simpan sendiri gitu kan. Dan teman-teman bisa nambahin nanti di kolom komentar, baik itu pertanyaan ataupun tambahan gitu ataupun sanggahan. Nanti coba tolong koreksi kalau ada beberapa yang salah dari saya, ada beberapa yang tidak ya mungkin bisa dibantah, apalah intinya, yang penting bebas. Kita di sini dua arah, kita di sini diskusi bersama gitu. Jadi sahabat-sahabat semuanya, Kang Rian nyimak ya, sama-sama belajar Kang. Jadi kenapa diawali dengan Al-Quran gitu? Karena ya itulah pedoman hidup kita, dan kalau kita bisa mengembalikan ke situ, maka sebenarnya itu bagian dari solusi semuanya gitu. Kadang kita mencari solusi di luar itu, tapi kita tidak mencari di dalamnya gitu. Ada beberapa ayat ya yang kemarin kita udah bahas gitu, yang kaitannya sama bisnis gitu ya. Termasuk kemarin tentang yang saya bahas sama Kang Sarip gitu, surat
Al-Mudaththir ayat 1-7 gitu. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Jadi ini kalau kita dikaitkan dengan aplikasi di bisnis gitu ya, bahwa ya ayyuhal mudaththir gitu, wahai orang-orang yang berselimut, wahai orang-orang yang lagi terpuruk, wahai orang-orang yang lagi pesimis, wahai orang-orang yang sedang galau, wahai orang-orang yang sedang jauh dari Allah gitu kan. Qum fa'anzir, sebenarnya ayo cepat kamu bangun. Kalau sekarang bisnisnya lagi ngedrop, ya ayo cepetan kita bangun gitu. Jangan memikirkan masalah kita, tapi kita memikirkan solusi apa yang ada di dalamnya gitu kan. Qum wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu agungkanlah. Cepat minta pertolongan sama Allah, cepat balik lagi, cepat balik untuk kita cepat balik untuk kita minta tolong yang pertama kali sama Allah, seperti yang dibahas kemarin, kita minta tolong sama Allah cepat gitu, cepat, jangan ditunda, jangan entar, jangan nanti gitulah. Wasya baka fatahhir, dan bersihkanlah pakaian gitu. Ya bisa jadi selama kita berbisnis kemarin, evaluasi lagi gitu, selama berbisnis kemarin bisa jadi ada hal-hal yang mungkin kita mainnya dengan cara kotor, atau mungkin kita secara nggak sengaja gitu mengotori bisnis kita, atau mungkin juga secara nggak sengaja kita, ya sederhana kemarin kalau contoh itu adalah kita ngasih uang, biasanya ngasih uang ke pengamen dan lain sebagainya, akhirnya kemudian kita menyetop itu, maaf tidak ada uang, tidak ada receh, maka itu akan kembali kepada kita, misalnya doa gitu, kita nggak ada receh beneran, kita nggak ada uang beneran gitu. Jadi yang introspeksi, wasya baka fatahhir, dibersihkan gitu dari baju-baju kotor kita kemarin, dibaik clean kayak, divanis kayak. Ini kias ya, bukan tafsir gitu, tapi kita mengkiaskan ke ayat tersebut. Farrujza fahjur gitu. Jadi tinggalkanlah perbuatan yang keji. Siapa tahu kita pernah menyakiti karyawan kita pernah menyakiti pasangan bisnis kita pernah menyakiti partner bisnis kita gitu, yang mungkin kita berlaku zolim kepada mereka. Nah ini saatnya sekarang mungkin minta maaf, mungkin saatnya sekarang berbalik islah gitu, atau mungkin ada permasalahan di partner bisnis yang mungkin bisa diperbaikin, yaitu bisa direkonsiliasi lagi sekarang gitu kan, di istighfari gitu. Wala tamnun tastaksir gitu. Jadi dikiaskan wala tamnun tastaksir itu, saya misalnya ngasih saudara saya yang namanya Ahmad, saya ngasih 10.000 gitu. Saya pengen si Ahmad tuh suatu ketika balik lagi ke saya ngasih 50.000 atau 70.000. Artinya kita tuh sebenarnya selama ini tuh bisa jadi lebih berharap banyak gitu terhadap customer kita, terhadap rekan bisnis kita, lebih terhadap tetangga kita, karena kita udah ngasih dia banyak, sehingga kita menginginkan dia ngasih banyak lagi kepada kita gitu. Jadi ayatnya sih kayak gitu, jangan ngarep kalau kita ngasih banyak dapat juga banyak. Ngarep dari manusia ya, bukan ngarep dari Allah. Ngarep dari Allah itu bagus sekali gitu. Terus ayat berikutnya yang ketujuh adalah wali rabbika fasbir, dan kepada Tuhanmu engkau bersabar gitu. Jadi ada quote yang sangat menarik lagi, kalau kamu nggak bisa bersabar, ya maka bersabarlah. Tapi jika kamu udah tidak merasa bisa bersabar lagi, ya wis sabar baik gitu. Jadi artinya sabar itu sebenarnya nggak ada batasnya. Yang ada batasnya itu membatasi adalah kita sendiri. Apalagi di saat sekarang, misalnya ada beberapa teman-teman yang sangat ngedrop banget gitu, sangat jatuh sekali gitu. Ya sabar dulu aja, sambil nyari celah, sambil nyari potensi tadi. Evaluasi dulu gitu. Yang tadi ayat 1 sampai ayat 5 itu evaluasi dulu gitu. Bisa jadi ada hal-hal yang salah. Jadi kalau kebiasaan saya pribadi gitu, artinya kalau ada sesuatu, kalau ada yang menimpa kita, entah itu misalnya ngedrop omsetnya, entah itu misalnya partner bisnisnya kok nggak sesuai dengan harapan kita, bisa jadi mungkin berawal dari kitanya gitu, yang kurang respect misalnya, yang kurang memberi inisiatif, yang kurang memperhatikan mereka. Jadi
introspeksi dulu nih ke kitanya gitu. Jadi sebelum kita menyalahkan orang lain, kita introspeksi ke dalam dulu. Sehingga ketika kita udah introspeksi ke dalam banget, mungkin memang kemungkinannya ada dua. Memang kitanya yang salah gitu loh. Atau memang kaitannya kalau partner bisnis gitu. Memang mungkin partner bisnisnya memang nggak mau dikasih tahu gitu. Atau mungkin memang customernya kita salah gitu, atau mungkin memang produk kita kurang bagus kayak gitu. Sehingga yang paling pertama kali disalahkan dulu adalah diri kitanya, adalah untuk keinternalisasi ke dalam diri kita gitu kan. Nah, dari ayat-ayat itu, ayat 1 sampai 7 itu memberikan memberikan trigger besar kepada kita, memberikan semangat besar bahwa ya apapun yang terjadi di dalam bisnis kita, di dalam diri kita, itu sama-sama ada kebaikan di dalamnya. Kalaupun kita dikasih kelebihan, maka kita nggak sombong, kita nggak tinggi hati gitu. Yang lainnya di saat yang lainnya ngedrop, di saat yang lainnya turun, di saat yang lainnya nggak menentu gitu. Bisnis kita bagus, omset kita bagus, omset kita malah makin naik, malah kita tidak merendahkan dia, malah kita tidak nyetengin dia, bahkan mungkin kita bisa ngebantu. Artinya sharing program, sharing profit, sharing sharing barang gitu kepada orang lain. Nah, inilah yang mesti kita sama-sama galakkan di era sekarang gitu, di era pandemi gitu teman-teman. Dan itu juga langkah mulia, artinya kita juga membantu orang lain yang dia itu lagi ngedrop, kita lagi banyak barang, misalnya kita lagi banyak ibaratnya kelebihan dalam bentuk mungkin kalau kita produk ya dalam bentuk produk tersebut, atau mungkin kalau kita punya pelatihan jasa online misalnya, ya kita ngerekrut orang-orang yang bisa mengisi webinar online misalnya, kita bisa mengisi kerjasama di bidang tertentu, bahasan topik tertentu yang itu di-share secara luas gitu loh. Jadi sehingga ketika kita tidak ikutan ngedrop, maka kita justru membantu orang lain. Bukan dalam tanda kutip kita ya selamat sendiri aja, walaupun sebenarnya sah-sah aja sih, tapi ya kita juga mengajak ke orang lain. Dan itu juga yang kami lakukan gitu. Artinya bahkan kami sharing profit, harusnya sharing profit buat kami sendiri, tapi kita sharing profit kan kepada teman-teman. Minimal kalaupun saat ini kita nggak butuh itu buat diri kita, kita masih aman, tapi lakukan itu untuk orang lain, lakukan itu untuk saudara kita, lakukan itu untuk teman kita yang mana dia itu sedang membutuhkan hal tersebut gitu loh. Sehingga ya kita juga ada amal jariah di sana gitu. Nah, itu evaluasi sedikit dari ayat 1 sampai ayat 7 yang ini dikiaskan ya, bukan ditafsir. Dikiaskan ya, bukan ditafsirkan. Kita bisa mengambil pelajaran dari sana gitu kan. Nah, terus ada lagi yang nanya, sebenarnya apa sih maksud dari kaitannya Al-Quran dan bisnis gitu. Ya, ini kita mengambil beberapa ayat ya. Jadi ayat yang favorit itu kalau nggak salah ada di surat As-Saff, kalau nggak salah ada surat As-Saff itu, ya alladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujadiluna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi mengkuat bahwa sebenarnya dalam Al-Quran juga mengutip kata tijarah, mengutip kata perniagaan, mengutip kata bisnis gitu. Bahkan di situ ya sehat alhamdulillah Anissa. Bahkan di situ secara tersurat sebenarnya kalau kita lebih jeli lagi gitu, bahwa ya bisnis itu ibaratnya panduannya memang Al-Quran gitu. Jadi ketika kita tijarah, ketika kita berdagang gitu, maka dagangnya ya dilandasi dengan iman. Maka berdagangnya ya atau berbisnisnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang Allah ajarkan gitu. Dan bahkan mungkin teman-teman kita yang lain yang sudah
yang lebih apa ya ibaratnya lebih berhasil daripada kita, itu juga bisa kita ambil contohnya, kita bisa tanya-tanya teknis dan lain sebagainya. Tapi pokok yang paling penting lagi di situ, artinya tersurat bahwa tersurat gitu ya di situ. Bisnis itu yang pertama kali berdasarkan keimanan gitu, karena orang yang melalui jalan bisnis itu sebenarnya orang yang penuh mengalami dengan ketidakpastian gitu loh. Artinya kalau dari segi penghasilan, kalau dalam bisnis itu adalah tetap berpenghasilan, bukan berpenghasilan tetap gitu. Jadi ya udah, gimana caranya kita di masa apapun kita tetap berpenghasilan, bukan berpenghasilan tetap gitu loh. Sehingga di masa krisis sekalipun kita berpikirnya bahwa apa yang bisa saya jual kita jual. Bahkan beberapa kemarin saya menemukan di jalan di perempatan di Cirebon ya, di perempatan Brigjen Darsono gitu, di depan Lotte Mart, sampai sekelas brand Pizza Hut itu dia mengutus timnya. Kalau kemarin saya ngelihat satu orang itu, entah ada berapa orang di situ, cuma saya lihatnya satu orang. Itu dia membawa membawa semacam buklet berisi daftar menu sama harga sama pizzanya dua layer gitu. Jadi dia sampai segitunya karena apa? Yang dine in tidak ada di outletnya, sehingga dia jemput bola ke perempatan itu gitu. Dan saya juga kaget loh, sekelas brand besar aja dia sampai jemput bola ke situ di era sekarang gitu. Artinya memang terjadi something wrong, problem di modal bisnisnya, sehingga dia mengubah bisnisnya menjemput ke customer langsung ke jalan gitu. Jadi kita mengambil kesimpulan dari situ. Ya, kita bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa, mungkin atau bagi teman-teman yang baru memulai gitu ya. Mungkin ya baru startup, baru memulai, baru beberapa bulan, beberapa tahun gitu. Ya logiknya adalah harus lebih dari yang mereka lakukan gitu loh. Sehingga kita tuh bisa survive, bisa melewati masa ini gitu. Nah, yang mana yang rujuknya tadi tu'minu nabillah. Jadi kondisi sekarang pun kita yakin masih ada rezeki gitu, masih ada market yang bisa kita bagi, masih ada market yang bisa kita dapatkan, yang bisa ada market yang bisa kita masuk di dalamnya gitu. Yang mana marketnya apa? Ya marketnya tentu saja sekarang yang lagi tren apa? Misalnya lagi tren adalah frozen food, kemudian yang lagi tren adalah pelatihan online, yang lagi tren adalah ya seperti inilah, teman-teman apa yang bisa teman-teman lakukan, sharingkan gitu loh. Intinya berbuat amal, berbuat banyak kebajikan, dan sambil nanti kita melihat opportunity yang ada gitu. Kalau perlu kan teman kita ada yang dia jualan frozen food, kita nggak punya modal, ya udah pinjam dulu, kita jualin gitu. Atau ada teman lain yang jualan barang-barangnya stoknya menggunung, misalnya teman kita yang jualan fashion ada stoknya menggunung, ya kita bantu jualan gitu. Nah, dari situ akan lahirlah nanti konsepnya ta'awun. Makanya dalam yang kedua, konsep yang paling paling benar gitu, syirkah gitu ya. Salah satunya adalah ta'awun. Makanya kenapa dikutip di situ dalam surat Al-Maidah gitu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jadi kita tuh ta'awun tuh dalam kebajikan, dalam semua yang mendatangkan manfaat buatmu dan manfaat buatku. Artinya simbiosis mutualisme. Bukan kita mau enak sendiri, bukan kita mau menang sendiri, kita nggak ada resiko dan lain sebagainya gitu. Tapi kita juga ikut di dalamnya, bagaimana hak kita, bagaimana peran kita, bagaimana kewajiban kita. Kalau misalnya kita ngambil barang ke orang, ya berarti kewajiban kita memasarkan sebaik-baiknya gitu loh. Dan pola ini juga udah diterapkan ketika dulu Abdurrahman bin Auf ketika hijrah ke Madinah gitu kan, beliau mengambil seekor unta, seekor kuda untuk dijual gitu. Awalnya beliau ngambil dulu, bayar nanti, lama-kelamaan makin lama makin berkembang pesat dan lain sebagainya, akhirnya besar gitu. Sehingga dia mempunyai ternak sendiri, mempunyai ekspedisi sendiri, mempunyai outlet sendiri, mempunyai market sendiri gitu.
Nah, itu yang tadi ada yang dinanya apa maksud sih sebenarnya bisnis dalam Al-Qur'an. Tadi ayat tijarah udah jelas, apalagi di ayat yang lain gitu. Banyak bahwa jual belilah sama Allah itu tidak akan rugi. Maksudnya kalau kita selaku yang muslim gitu pondasinya seperti itu gitu ya. Jadi jual belinya udah sama Allah aja. Kalau yang non muslim mungkin menyesuaikan ya teman-teman ya. Jadi ini kadang kita lupa gitu bahwa bahwa sebenarnya Allah tuh udah menjamin rezeki gitu loh. Nah, ini yang konsep yang kedua gitu. Saya yakin, kemudian dibarengin dengan tolong menolong, dan yang ketiga Allah tuh udah menjamin rezeki kita. Itu jelas di dalam surat At-Tolak ayat 2 sampai ayat 4 atau ayat 5 gitu. Ya kurang lebihnya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja gitu. Barang siapa yang bertakwa sama Allah, maka akan didatangkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, jalan keluar min haitsu la yahtasib. Kemudian yang kedua dari arah yang tidak disangka-sangka. Kemudian yang ketiga adalah dicukupkan rezekinya. Dan yang keempat adalah diampuni, yukafir anhu sayyi'at wa yu'dzim lahu ajro. Diampuni segala dosanya, sama diangkat derajatnya, diangkat nilainya setinggi-tinggi gitu loh. Jadi ketika di pandemik seperti ini, bagi teman-teman yang beneran sangat-sangat ngedrop, sangat-sangat nol, zero gitu loh, income-nya nggak ada, merujuk ke ayat ini, maka teman-teman insya Allah nggak akan galaunya nggak akan lama gitu. Insya Allah teman-teman nggak akan apa ya, ibaratnya nggak akan pesimis jauh-jauh gitu kan. Dan teman-teman selalu akan merasa semangat terus gitu ya. Jadi itu konsep-konsep yang sebagian yang bisa saya utarakan gitu, sehingga pada next step-nya kita mencari yang namanya ta'awun tadi, partner bisnis itu gitu loh. Ya kalaupun kita belum kenal ya maka kenalan. Makanya ini konsep apa ya? Konsep dalam Islam gitu, ta'aruf, tafahum, takaful gitu. Jadi kalau kita nih pengen jualan tapi kita nggak tahu suppliernya kemana gitu ya, maka yang paling penting adalah mungkin teman-teman punya grup WA misalnya, punya grup apapun lah. Nah itu bisa ditanya di situ. Jadi atau bisa memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya A, saya pengen jualan taruhlah frozen food. Apakah di sini ada supplier frozen food misalnya? Nah jadi kita memperkenalkan diri. Baru dari situ akhirnya kita mendapatkan informasi, kemudian kita langsung japri atau langsung chatting atau langsung datang ke rumahnya. Jadi biar kita tahu, saling memahami gitu loh satu sama lain. Barulah terjadi yang takaful, saling melengkapi gitu. Oke Kang, saya percaya sama Kang, silakan jual produk saya, nggak usah bayar lah, nggak apa-apa dulu, nanti setelah laku baru dibayar. Artinya ini menggambarkan bahwa kita tuh bener sungguh-sungguh ingin berjualan itu gitu, menempatkan itu pada prioritas pemasukan kita, karena bisa jadi mungkin kita saat ini lagi drop. Jadi bisnis survival seperti itu. Adapun nanti kalau teman-teman misalnya setelah pandemi selesai gitu, walaupun sekarang survival, ya alhamdulillah tinggal dijalanin aja dulu. Jadi kalau saya ngutip istilahnya apa ya, berselancar dengan ombak gitu. Berselancar dengan ombak, ya udah ikutin aja dulu. Nanti kalau misalnya itu membesar atau bisa jadi salah satu lini bisnis kita, ya alhamdulillah gitu. Kalaupun nanti kita misalnya udah off di situ, yang penting bisnis kita nanti setelah selesai masalah ini gitu, masalah COVID ini, kita kembali ke bisnis sebelumnya, no problem. Cuma ya tadi apapun itu dipersiapkan juga dari sekarang gitu, sehingga kita punya planning walaupun sekarang masa-masa yang lagi kritis gitu. Ya kita datengin orang-orang, kita tawar-tawarin. Kalau kita belum punya market, kita bangun market sendiri. Kalau belum punya reseller, kita rekrut reseller sendiri. Atau mungkin kita partnership sama orang lain gitu loh. Nah sebenarnya bisnis, ada yang tanya lagi nih, bisnis yang benar itu adalah bisnis yang seperti apa sih katanya, yang sesuai. Ya jadi teman-teman, bisnis yang benar ya kalau
kita bisa mencontoh kepada manusia yang paling sempurna, ya bisnis yang merujuk kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya gitu. Karena ya bagi saya itu contoh utama gitu ya, contoh paling penting sebelum kita mencontoh kepada siapapun lah gitu kan. Sebelum kita mencontoh kepada yang sekarang ada gitu. Karena kenapa alasannya kayak gitu? Yang pertama, udah dijamin masuk surganya gitu kan. Yang kedua, udah nggak diragukan lagi semangatnya, keistiqomahannya udah nggak diragukan lagi. Udah nggak diragukan lagi ya sumbangsinya terhadap masyarakat, udah nggak diragukan lagi sumbangsi kepada, ya kalau kita muslim, kepada dakwah, kepada dakwahnya kayak gitu. Sehingga ya kita mencontoh kepada mereka gitu. Ya bagaimana Rasulullah dulu, ya mungkin awalnya adalah kepercayaan dari Khadijah, atau kalau boleh dibilang marketernya dari Khadijah gitu, yang mana pada akhirnya si bosnya ini, Khadijah binti Khuwailid ini, tertarik untuk secara nggak langsung menyampaikan kehendaknya untuk meminang Rasulullah gitu. Padahal ketika itu usia terpaut 15 tahun gitu. Karena apa? Karena akhlaknya. Makanya sekali lagi, teman-teman kalau pengen melakukan hubungan baik sama orang gitu, sama supplier, sama customer, sama lain, dijaga akhlaknya. Terutama yang paling penting adalah tentang kejujurannya. Ini memang klasik, tapi kadang dilupain. Kita terlalu berpikir jauh, tapi kita tidak berpikir ibaratnya kita tidak berpikir untuk apa sih yang perlu diperbaikin dari attitude saya menghadapi customer, attitude saya menghadapi supplier, attitude saya menghadapi tim saya gitu loh. Ini yang jadi poin penting. Makanya ada istilah, kalau kita sebenarnya investasi bisnis itu, kalau kita kerja sama misalnya ataupun kita investor gitu, kita bukan invest in bisnis secara benernya, tapi invest in people. Jadi menginvestasi kepada orangnya gitu. Karena orangnya itu kita percaya, bisnis apapun yang dia bawa itu pasti berhasil gitu. Itu pasti ya ibaratnya fair dalam pembagiannya, dalam kerjasamanya dan lain sebagainya gitu. Makanya invest in people, bukan aslinya invest in business, tapi kenyataannya ada beberapa orang yang bilang invest in people gitu. Sehingga nah benar tuh kata Kang Bagus, itu fundamental attitude. Yes, memang benar seperti itu. Banyak orang yang berpikiran bahwa modal harus uang. Ternyata itu banyak loh, nggak harus uang gitu loh. Ya sederhana, kalaupun teman-teman punya kemampuan mendesain dan itu sederhananya ya, praktisnya tutorial kan, buat webinarnya atau buat e-course-nya gitu, jual e-course-nya, itu kan less banget gitu loh, biayanya, pengeluaran dan lain sebagainya gitu. Atau PO kan, pre-order kan misalnya kayak gitu. Sebentar. Ya, jadi tadi tentang mencontoh siapa gitu. Ya kalau mencontoh sekarang sih boleh teman-teman, silakan bebas. Tapi itu karena kita lagi bahasanya tentang Al-Quran, maka saya masuknya ke situ. Jadi mencontoh terbaik adalah mencontoh kepada Rasulullah, karena di sana terdapat banyak sifat gitu: sidik, amanah, tabligh, fatonah. Rasulullah tuh sidik ya jujur. Misal ditanya modalnya berapa, kan kadang kita jual 10.000 misalnya, modal 5.000 misalnya, ada yang nawar 7.000 misalnya, atau 6.000 misalnya. Kita karena gengsi, karena apa atau nggak tahu lah ibaratnya, bilang sama customer gitu kan, maaf bu, modalnya aja nggak dapet. Wah, ini kan salah nih, nggak bener gitu. Artinya udah bohong lah ibaratnya, udah bohong, udah membohongi kita diri sendiri dan membohongi orang lain gitu. Makanya ya sidik ini, kejujuran ini yang paling penting. Benar kata Kang Bagus, yang paling penting yang pertama gitu. Dan ternyata dirilis salah satu faktor keberhasilan seseorang adalah, yang paling pertama adalah kejujuran, baru di bawahnya yang lain gitu. Dan itu diteliti oleh profesor dari Amerika.
Jadi itu kawan-kawan. Yang kedua, amanah. Ini amanah kaitannya sama profesionalitas gitu, profesionalisme. Gitu. Jadi eh, sifat Rasulullah amanah itu udah lengkap banget. Rasulullah itu profesional. Rasulullah tidak mencampur adukan antara bisnis dan juga pribadi gitu. Atau kalau kita sekarang misal uang bisnis, uang pribadi gitu loh. Atau kepercayaan di bisnis ya kita jalankan sebaik-baiknya. Ketika ada masalah keluarga kita nggak dibawa ke bisnis gitu loh. Jadi benar-benar sangat-sangat amanah, sangat-sangat ya ibadah kalau orang baru pertama kali ngelihat pun datang ke kita pun karena orang itu tahu dari teman-temannya yang lain kalau kita itu orang yang amanah pasti langsung mau gitu loh. Jadi itu istilahnya kalau bahasa sekarang apa ya, track record ya sama reputasi mungkin ya. Jadi track record sama reputasi kita sehingga kita udah dikenal sebagai orang yang amanah gitu kan. Kemudian tabligh gitu, tabligh itu kan ya secara kiasnya menyampaikan sehingga ya apapun informasi. Jadi misalnya gini, kalau barangnya bagus dikatakan bagus, kalau barangnya jelek dikatakan jelek. Kalau misalnya kita nggak punya barang ya kita katakan nggak punya barang, nanti akan kita cari dan lain sebagainya. Artinya informasi itu clear. Jadi kalau misalnya orang yang masuk ke kita misalnya nanya produk tertentu gitu, produk knowledge-nya itu clear gitu. Kita tahu dari A sampai Z gitu loh tentang produk tersebut gitu. Dan kita tuh apa ya ibarat tidak mengambang ketika orang nanya produk yang kita jual gitu loh. Jadi ya disampaikan semua. Kalau kita nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau kita ibaratnya kalau nggak tahu mah rada-rada ini ya sekarang udah zaman Google gitu, jadi bisa nyari di Google, bisa nyari di mana dan lain sebagainya gitu. Jadi ya wis kita katakan apa adanya gitu, jangan dipoles dan lain sebagainya. Ya ini nanti mungkin kontradiksi dengan ilmu packaging dan lain sebagainya, tapi saya bukan membahas itu ya, tapi membahas tentang attitude tadi. Dan yang terakhir adalah fatona itu kan cerdas gitu kan, sehingga nggak ada alasan tuh kalau kita nggak bisa, kita nggak belajar, kita nggak bisa, kita nggak nanya ke orang. Kalau misalnya kita bilang nggak tahu ya kita tetap bilang nggak tahu atau belum tahu untuk saat ini, nanti kita akan tahu. Jadi sehingga long life learner-nya itu setiap hari gitu. Bahkan kalau di era sekarang itu bukan long life learner tapi fast learner gitu. Fast learner, fast growth, kemudian fast respond, fast action. Jadi semua serba cepat gitu. Belajarnya juga cepat, accelerated learning gitu kan. Kemudian aksinya juga kudu lebih cepat daripada yang lain. Kemudian kita juga kudu lebih kudu lebih berani, kudu lebih bisa mengambil keputusan banyak gitu loh. Di waktu yang sama apalagi di masa sekarang gitu kan. Keputusan salah berakibat fatal gitu. Jadi itu ya teman-teman tadi yang nanya bisnis yang nyontohnya siapa gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang berikutnya silakan contoh teman-teman di sekitar kita gitu. Sehingga kita juga bisa wisdom. Artinya bisa wisdom tuh bisa bisa memperoleh gambaran terhadap mereka yang sudah duluan bisnis, sudah lebih lama, sudah lebih banyak makan asam garam, baik itu secara teoritis maupun aplikatif, ataupun mereka itu sudah banyak relasinya, sudah banyak linknya, sudah banyak silaturahim dan lain sebagainya, sehingga mungkin lebih wise buat kita dalam kita memperoleh masukan, memperoleh input dan lain sebagainya. Yang paling penting adalah jangan kita merasa di atas orang lain gitu loh. Jangan kita merasa sombong. Kalau sombong kan menolak kebenaran dan merendahkan orang lain gitu ya. Jadi jangan sampai kita merasa seperti itu. Sehingga walaupun kita yang baru, kita juga nggak putus asa, nggak ngerasa dikecilin sama orang lain. Ketika kita udah lama di bisnis juga kita tidak mengecilkan orang, justru kita mengencourage gitu, kita membesarkan hatinya dia gitu, sehingga kita sama-sama bertumbuh, dia semakin bertumbuh, kita semakin bertumbuh gitu. Terus Kang gimana kalau misalnya saya minta ada yang minta modal misalnya ke saya gitu. Ya balik lagi itu kepada profesionalitas. Mending kalau saya mah mending dikasih umpannya gitu lah, atau dikasih pancingnya, dikasih pancingnya gitu daripada dikasih ikannya gitu. Makanya inilah salah satu ibaratnya salah satu penyakit kita gitu. Kita dalam keadaan apapun mudah banget untuk
berhutang sana sini dan lain sebagainya. Sebelum kita mencari celah, mencari pancing. Mencari pancing itu maksudnya gimana? Ya tadi kita sekarang lagi ngedown nih, lagi jatuh, lagi terpuruk dan lain sebagainya, misalnya lagi nol, misalnya lagi nggak ada pemasukan gitu. Ya jangan kita nyari ke orang, anu dong, hutangin saya atau kita kemana gitu dan lain sebagainya gitu. Kecuali mungkin orang udah udah dekat sama kita gitu dan udah percaya dan lain sebagainya. Tapi kalau belum, kita kemana-mana nggak bisa dan lain sebagainya, datangin aja. Ada barang enggak yang bisa saya jual? Ada produk enggak yang bisa saya jual? Ada pelatihan apa yang bisa saya jual? Ada katalog apa yang bisa saya jual gitu kan? Ada kemampuan apa yang bisa saya berikan yang biar saya itu bisa mendatangkan pemasukan buat saya. Kan ceritanya sekarang nih kudu apa ya, ibaratnya kudu ada pemasukan nih ceritanya gitu kan. Karena beberapa teman-teman juga, terutama teman-teman yang mungkin di travel gitu ya, pada down semua gitu. Ya itu yang kami lakukan kayak gitu juga gitu. Artinya ini saya punya barang ini, nggak usah bayar dulu, bayar lakunya aja misalnya kayak gitu. Sehingga marginnya harusnya 100, ya kita bagi split 50-50 misalnya. Atau 60-40 gitu ya, tergantung skema dari kebijaksanaan orang lain gitu kan. Terus apalagi nih, ada lagi yang nanya tentang bisnis sekarang, bisnis apa aja yang lagi in. Ya ngelihat lapangan aja tadi. Mungkin ada beberapa yang Frozen misalnya lagi in. Kemudian ada lagi yang tadi ya tadi menjual kemampuan kita, entah itu via Zoom yang berbayar ataupun ya tadi webinar-webinar di grup-grup misalnya dan lain sebagainya, kalau kita memang punya kemampuan lebih gitu kan. Atau ya tadi kita datang ke teman kita jual produk dia misalnya kayak gitu. Atau minta konsinyasi, banyak lah. Yang paling penting apa yang menjadi kebutuhan manusia sehari-hari. Nah itu yang mesti dipetakan buat kita. Bisa jadi itu masuk dalam bagian dari revenue tambahan kita, dan sambil bisnis kita yang lainnya mungkin lagi turun dan lain sebagainya gitu. Ya oke, apalagi nih, bisnis yang long life. Oke. Bisnis yang long life, ya mungkin ini pengalaman pribadi gitu ya. Jadi bisnis yang long life itu kalau boleh dikatakan mungkin, ya ini tolong koreksi kalau salah gitu. Jadi ada 3 secara generiknya gitu. Jadi bisnis di bidang makanan dan turunannya gitu. Kemudian bisnis di bidang kesehatan dan turunannya, bisnis di bidang pendidikan dan turunannya. Artinya ini yang generik, yang mungkin dari dulu ada, sebelum sekarang banyak sekali berkembang pesat gitu ya, bisnis yang di bidang fashion, di bidang craft, kerajinan, di bidang properti dan sebagainya gitu. Tapi intinya ini kan kebutuhan pokok ya, pokok manusia gitu loh, kebutuhan pokok manusia, tinggal ditarik turunan dari makanan ini yang sekarang lagi in apa ya, tadi soalnya Frozen gitu. Pendidikan yang sekarang lagi in apa ya, tadi webinar seperti ini, kemudian pelatihan online dan lain sebagainya. Kesehatan apa? Nah ini kesehatan mungkin lagi primadona gitu ya sekarang ya. Orang yang tadinya nggak bisa cuci tangan dan lain sebagainya, nggak terbiasa gitu, sekarang terbiasa memakai hand sanitizer, kemudian memakai masker, kemudian ya ibaratnya pulang dari luar, sebelum megang anak, sebelum bermain sama anak, mandi dulu. Artinya healthcare gitu kan. Itu mungkin yang bisa kita manfaatkan gitu. Mungkin kita bisa jadi resellernya, atau mungkin kita bisa buat brandnya kalau kita mampu secara finansial gitu. Atau mungkin maklun ke orang lain misalnya kayak gitu. Jadi ya ini generik ya menurut saya gitu. Maksudnya yang bisa ya seenggaknya pasti kalau di sini ada gitu, masuk pemasukan gitu, makan lah gitu misalnya. Di luar dari bisnis yang lain mungkin yang sekarang berkembang pesat gitu. Jadi karena kenapa 3 ini ya, kalau kaitannya sama negara, misalnya negara itu kan ada dana untuk pendidikan kan 20% misalnya kayak gitu. Kemudian kesehatan juga amanat undang-undangnya kan ditunaikan. Kemudian makanan ya kan pasti akhir miskin dan anak terlantar kan katanya dijamin oleh negara kayak gitu. Jadi seenggaknya ya sedikit banyaknya ada market lah di situ kayak gitu. Walaupun sekarang misalnya bisnis kuliner resto lagi ngedown, tapi kan bisnis yang lainnya yang agak tahan lama
sudah lagi naik daun gitu kan, lagi inilah, lagi primadona kayak gitu. Nah, terus apa yang mesti saya lakukan kalau misalnya saya udah nyoba bisnis A, bisnis B, bisnis C, tapi itu gagal semua, dan salah satunya yang bisnis C itu adalah bisnis yang sekarang nih. Oke. Ya, jadi teman-teman tadi nggak disebutin sih apa bisnisnya. Yang pasti kalau bisnis yang sekarang lagi down, ya saya bilang ya gimana lagi, memang fakta bisnis kan bisa jadi ya kayak itu tuh EKG naik turun gitu loh. Jadi ya wajar kalau naik turun gitu kan. Yang nggak wajar itu ketika turun kita malah mudah menyerah gitu. Kita nggak memanfaatkan jaringan kita nggak memanfaatkan memanfaatkan koneksi kita, memanfaatkan grup-grup kita tadi untuk nanya gitu. Artinya kalau all out mah pasti gitu. Pasti ada jalan untuk yang tadinya misalnya 3 bisnis, misalnya teman-teman yang bisnis A, B, C, D, ada yang fashion, ada yang kuliner, misalnya satunya lagi ada yang jualan misal jualan e-course misalnya. Gitu ya, ini tinggal ditarik turunannya mana yang sekarang e-course apa misalnya yang lagi laku di pasaran. Kemudian kuliner apa yang lagi in di pasaran. Jadi terus gitu mencari celah, karena sejatinya teman-teman, orang berbisnis itu berpikirnya harus 2, 3, 4 kali di atas tanda kutip pada orang umumnya gitu loh. Karena ya kita sendiri yang ngerunning, kita sendiri yang menjalankan, kita sendiri yang nyari market dan sebagainya. Kayak gitu. Walaupun ada tim, tetap tim dari kita misalnya, artinya pengarahannya dari kita gitu loh. Sehingga kita harus berpikir ekstra dari yang lain gitu kan. Terus gimana kalau di era pandemi ini malah buka bisnis baru gitu, dan ternyata setelah buka ngedrop. Ya gimana ya, artinya ya mungkin ini ujiannya. Artinya gini, teman-teman, bagi teman-teman, bagi sebagian orang bahwa buka outlet di era pandemi itu luar biasa gitu, dan ada beberapa teman saya juga seperti itu gitu. Bahkan dulu ketika saya buka bisnis juga itu bisnis itu lagi ngedown gitu. Ketika dulu lagi ngedown banget semua, nggak ada yang lirik bisnis itu gitu. Ini balik lagi ke seberapa yakin Anda akan sukses di situ gitu loh. Kemudian manfaatkan channel distribusi yang ada. Dan yang paling penting, ubah model bisnisnya. Jadi ya kayak gitulah, nggak jauh dari seperti itu gitu. Tadinya yang dine in ya diantar, tadinya yang nggak anti frozen gitu karena fresh terus pengennya ya sekali-kali kita buat frozennya misalnya. Gitu. Ya berkaca dari bisnis-bisnis yang besar yang tadi gitu, Pizza Hut yang mau turun ke jalan, kemudian bisnis yang tadinya buat kaos jadi buat masker, yang tadinya ngejahit tukang jahit fashion akhirnya berubah jahit APD gitu. Artinya ya udahlah, yang penting menghasilkan, yang penting cepat mendatangkan cash flow gitu. Karena waktu semakin bekerja terus berlari gitu kan. Terus kapan Kang menurut Akang selesai COVID? Wah ini produknya nggak frozen tapi bisnisnya frozen. Ya, ya mudah-mudahan jangan atuh. Ya semoga teman-teman produk dan bisnisnya nggak frozen gitu ya. Jadi kapan akan berakhir? Ya kalau menurut beberapa pakar dan sebagainya mungkin tahun depan, mungkin tahun 2022. Tapi itu it doesn't matter lah. Itu bukan masalah kita gitu. Mungkin bukan masalah kita untuk berpikir masalah itu terlalu banyak. Makanya benar sebenarnya saya membenarkan juga ucapan Pak Jokowi gitu, kita harus berdamai dengan corona gitu. Maksudnya bukan berdamai sama penyakitnya, tapi bisnis kita juga berdamai sama corona gitu. Jadi ketika lagi corona sekarang bisnisnya yang dulu bisnis konvensional kita mungkin ngedrop gitu. Nah, cari sekarang bisnis yang mungkin di online kan, atau bahkan mungkin
saya pernah kemarin lihat ininya apa, Jack Ma katanya di tahun 2030 tuh semua nggak ada made in Amerika, nggak ada made in China, ada made in internet. Artinya semua akan online pada waktunya gitu. Ya mungkin itu kita bisa gunain itu. Jadi saya tanya kemarin beberapa teman-teman gitu, kebanyakan teman-teman tuh sekarang belanjanya hampir semuanya online semua, termasuk saya pribadi, istri saya gitu. Jadi mungkin itu salah satu apa ya, perilaku berubahnya gitu. Yang tadinya saya kan malas gitu kalau belanja online, kalau saya pribadi lewat langsung aja ngelihat, ngerasain bahan kalau fashion gitu dan lain sebagainya. Akhirnya sekarang lebih kepada milih, oh ya kayaknya ini bisa dicoba juga gitu kan. Dan ya itu tadi, nggak usah mikirin kapan berakhir, yang pasti kita preparation aja sebaik mungkin, karena corona ini juga kan datangnya nggak diduga-duga gitu. Kayak mohon maaf, kalau dalam Al-Quran itu kayak fajatan gitu, datangnya tiba-tiba gitu loh. Wah, ngagetin, dan mungkin nggak ada di workshop manapun gitu tentang penanganan gimana caranya corona. Waduh gitu kan. Artinya kalau ini makdeg gitu, nggak ada, ya intinya brutal gitu, semua brutal gitu. Makanya untuk itu, karena kejadian ini brutal, sekarang kita brutal aja. Ya bisa kemanapun. Mungkin ini ada Kang Dewa, bisa ke produk-produknya Kang Dewa misalnya, produknya tadi Kang Bagus gitu kan. Jadi bisa teman-teman nyari produk-produk yang sudah terbukti dibawa oleh para apa mentor-mentor kita gitu, yang udah terbukti gitu kan, tahan di beberapa ujian gitu loh. Makanya ada, dulu saya pernah nanya ke pengusaha senior gitu, bisnis tuh zaman dulu ya gitu ya, bisnis tuh sebenarnya gimana sih perjalanannya? Ya bisnis tuh 5 tahun pertama adalah ujian katanya, sangat-sangat ujian, berat sekali gitu kan. Tapi kalau udah melewati 5 tahun berikutnya, itu ya sudah apa ya, sudah bisa memolakan gitu apa yang terjadi, karena nggak mungkin dong selama 5 tahun adem ayem aja gitu. Nah itu juga mungkin bisa jadi bahan pertimbangan gitu. Di luar dari sekarang banyak akselerasi yang mungkin baru setahun, baru 2 tahun udah wing gitu. Tapi bagi saya pribadi, jangan jangan berpuas diri untuk seperti itu gitu. Bisa jadi itu ibaratnya apa ya, ilusi gitu, kadang ilusi of growing misalnya, atau ilusi omset mungkin, atau ilusi apa ya, market misalnya. Makanya harus ada validasi terus. Nah kalau katakan Dewa tadi, it's time to sedekah brutal. Lah bener nih gitu. Apa ya, kalau istilah saya sih ya udahlah, kosongin rekening aja lah gitu. Atau mungkin gini, brutalnya lagi, misalnya kita punya produk gitu ya, punya produk itu nggak jalan-jalan, nggak keluar, ya udah, daripada nggak keluar, udah sedekahin aja produknya gitu. Jadi udah nggak usah pakai logika. Kadang kalau pakai logika tuh nggak jadi terus gitu loh. Tapi ya udah, pakai keyakinan, tadi pakai ketakwaan aja lah intinya mah. Maka akan nanti suatu saat pasti diganti dari arah yang nggak disangka-sangka gitu. Sehingga ya teman-teman tuh menggabungkan semua kekuatan hati, kekuatan iman, kekuatan pikiran, kekuatan koneksi, semua kita lakuin semuanya gitu. Sehingga benar-benar ini realistis banget gitu. Kita bisa hadapin, kita bisa lolos dari ujian pandemi ini gitu. Nah, ngomong-ngomong, bedanya pandemi sama epidemik apa gitu. Nah, kalau pandemi itu impor dari negara lain datang ke negara kita, atau dari kota lain akhirnya tersebar ke seluruh kota dunia, itu pandemi gitu. Tapi kalau epidemik ya memang udah ada di tempat kita. Contohnya kayak malaria, kayak demam berdarah kayak gitu. Jadi kita epidemik. Bisa jadi mungkin awalnya pandemi kayak sekarang, mohon maaf, corona misalnya. Asalnya kan ada yang bilang dari Wuhan, ada yang bilang dari yang lain, pokoknya dari situlah intinya. Nah bisa jadi suatu saat itu menjadi epidemik di Indonesia, karena udah menetap gitu. Nanti udah menyesuaikan dengan culture orang Indonesia, iklim Indonesia, kemudian mendarah daging Indonesia gitu, sehingga udah jadi epidemik di Indonesia. Bisa jadi, wallahu a'lam gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan janganlah kayak gitu. Karena ketika dulu flu pertama kali juga kan misalnya dari Spanyol, itu kan pandemi di Spanyol, menyebar ke seluruh dunia. Sekarang tiap hari kadang kalau kita alergi dan lain sebagainya
bersin itu kan dan lain sebagainya. Tapi kan obatnya itu kan ditemukan beberapa tahun setelah flu itu gitu. Ya kalau disebutin obatnya banyak lah. Bukan ngebahas tentang obat gitu. Jadi ini juga bisa jadi nanti ketemunya nanti gitu, obatnya yang tepat ya, bukan buat gejalanya gitu. Kayak gitu. Jadi nah itu juga bisnis juga mungkin awalnya pandemi, artinya bukan gue banget gitu bisnis itu gitu, tapi lama-lama bisnis itu jadi epidemik. Ya udah, itu gue bisnis itu gue menghasilkan, ya udah terusin aja lah. Gue terusin gitu. Ada epidemik, emang jadi bisnis gue gitu kan. Awalnya bukan bisnis saya gitu. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Mungkin Om Jeb luar biasa bosku. Mas Anggit, terima kasih. Ya sambil nyantai aja ini mah. Mungkin ada yang ditanyain dari teman-teman di situ, atau kita bisa sharing lagi. Nah, nanti sehingga kita kalau misalnya bisnis baru, kemudian segala sesuatu baru, ya ini yang kemarin udah saya bahas sedikit. Nanti kita akan mencari pola sama mencari percepatannya gitu loh. Sehingga ya nggak usah nunggu lama kan, kadang kita kan nggak sabaran kan orangnya kan gitu kan. Jadi kita nyari polanya, nyari produknya apa, nyari marketnya apa, nyari perilaku customernya apa, nyari siapa suppliernya gitu, nyari pola. Kalau ini percepatannya dibuang kemana, kita biar nambah cepet gitu, kemudian sama siapa kita berdagangnya, resellernya siapa, agennya siapa dan lain sebagainya. Bahkan termasuk tadi amalia-amalia yang gaib lah, sedekah, kemudian bantu orang, kemudian sociopreneur misalnya, kemudian ya apapun lah yang mendatangkan marketing langit gitu, di sini percepatannya gitu. Jadi ya inilah ya kalau boleh saya simpulkan gitu, tolong koreksi kalau saya salah gitu. Jadi kita mempelajari polanya, kemudian kita bisa percepat. Kenapa? Ya bisnis nggak ada yang instan gitu. Yang instan cuma Indomie doang gitu, Sarimi, Mindubo gitu, yang instan kayak gitu. Jadi sehingga semuanya ada percepatannya gitu. Terus Kang, ada yang nanya lagi, mendingan bisnis satu tapi gede atau bisnis banyak kecil-kecil semua? Nah ini jangan terbenturkan mendingan mana gitu ya teman-teman. Kayak saya nanya misalnya kalau udah punya suami gitu ya, atau punya istri gitu, mendingan mana? Pilih aku sebagai istri apa pilih ibumu? Ya kan nggak bisa dipilih, dua-duanya dipilih gitu kan. Artinya ya kalau bisa dua-duanya kita jalankan dua-duanya gitu kan. Misalnya bisnis besar juga berprofit, bisnis kecil juga berprofit semua gitu kan. Atau misalnya ada yang modelnya udah saya mah satu jadi gede distributor, ya mangga, yang penting teman-teman cash flow-nya benar gitu. Artinya yang punya, mohon maaf, yang punya debt misalnya, yang punya utang, ya utangnya kebayar. Misalnya kalau yang organik misalnya nggak punya utang, ya organik, artinya kebayar semua kewajiban buat timnya, kemudian buat suppliernya nggak ngaret, kemudian buat shareholder kalau misalnya itu syirkah dibagi, misalnya kalau dividen yang dibagi tiap tahun gitu. Sehingga nggak ada yang mending mana, mending dilakuin gitu daripada nggak dilakuin gitu. Jadi teman-teman jangan terjebak di masalah A atau B kalau itu dua-duanya kebaikan gitu ya. Kalau kebaikan ya dipilih dua-duanya gitu. Mungkin ada beberapa yang prioritas saya yang penting gede dulu baru kita buka cabang di mana-mana misalnya. Atau ada yang ya udah saya kecil. Misalnya di sini dapat 100.000 kalau 10 outlet kan lumayan, misalnya sehari ada 1 juta gitu, dikali 30 kan 30 juta. Ya itu balik lagi ke model bisnis kita, ke keyakinan kita, dan kita bisa mendeliver itu kepada tim kita. Kan yang paling penting kan mostly sebagian besar kebanyakan kan bisnis itu jatuh atau bangunnya itu kan karena leadernya gitu kan. Leadernya lemah ya mungkin yang lainnya juga ikut lemah. Kalau leader kuat mungkin yang lain juga ikut kuat gitu. Karena mostly sebagian besar kayak gitu. Tapi itu tidak ibaratnya bukan satu-satunya ya, cuma salah satunya gitu. Karena ada orang yang harus gonta-ganti tim karena timnya jelek, leadernya bagus gitu ya. Itu in case di lapangan kita sendiri yang mengevaluasi gitu. Makanya teori ibaratnya kalau di Amerika kan ada PDCA gitu ya, plan, do,
check action mungkin ya. Kalau di Jepang kan ada kaizen, jadi continuous improvement lah, improvement gitu. Jadi perbaikan terus menerus. Kalau ini kan kaizen di Jepang kaizen gitu. Jadi ya kayak gitu aja. Jadi nggak bosan untuk ngingetin tim, nggak bosan untuk menjalankan SOP-nya dengan benar, nggak bosan untuk melihat orang lain, nggak bosan untuk benchmark ke orangnya, terus aja gitu. Jadi sehingga kita ketemu polanya, dan pola itu ditulis gitu, ditulis dan diinternalisasikan ke dalam tim. Jadi bisnis mana yang perlu dipilih, kecil apa yang gede sekaligus, ya dua-duanya kalau bisa gitu kan. Atau kalau fokus mau di mana dulu ya silahkan gitu. Jadi yang penting kita bisa mengukur. Artinya gini, kita nggak emosian gitu loh. Maksudnya emosian tuh ada beberapa titik, misalnya 1, 2, 3 titik udah berhasil, kita langsung buka jebret 30. It's okay, nggak apa-apa gitu. Yang penting kalau misalnya ada hal terburuk pun terjadi, kita harus udah siap. Jadi makanya plan dalam bisnis itu adalah plan terbaik, planning terbaik, apa yang didapat sama angka paling pesimis dan angka paling terburuknya itu apa gitu loh. Sehingga na'udzubillah min dzalik, kalaupun misalnya nggak jadi atau bangkrut di beberapa bisnis yang lainnya gitu, ya kita bisa masih mengcover gitu. Mungkin teman-teman ada yang ada yang cabang banyak dan sebagainya, itu kan bisa ngerasain sendiri cabang mana yang paling konsolidasinya paling bagus, cabang mana yang ya alhamdulillah lah buat impas gitu, buat tim aja, atau ada yang malah subsidi dan lain sebagainya. Jadi sehingga pertimbangan-pertimbangan kayak gitu nanti di lapangan itu masuk ke pertimbangan kita gitu. Selama masih konsolidasi total masih oke, yes no problem gitu. Karena ya tadi yang nggak bisa kita kontrol kan market, kita nggak bisa kontrol gitu kan. Mereka kan nggak bisa kita kontrol gitu, customer kita nggak bisa kontrol gitu kan. Yang bisa kontrol kan kita sendiri, produksi kita. Yang bisa kita kontrol itu kan tim kita, yang bisa kontrol ya diri kita gitu loh. Sehingga ya itu di luar dari kitanya gitu loh. Makanya tadi untuk membooster, untuk mempercepat misalnya tadi customer sedikit, ya lakukan amalan misalnya marketing langit yang tadi gitu loh. Sehingga ya udahlah, walaupun nggak terkontrol tapi cukup untuk bulanan di bisnis kita. Kita juga mungkin selaku business owner ataupun CEO di perusahaan tersebut cukup mendapatkan angka-angka yang kita harapkan gitu loh. Sehingga ya udah, kita jalan terus gitu. Walaupun bisnisnya kecil tadi banyak titik ataupun gede 1 titik kayak gitu. Itu ya. Yang salah tadi yang nggak memulai, yang salah yang nggak memodelkan. Dia tuh bisnisnya mau mainnya modelnya di mana gitu. Terus apa lagi nih? Oh ya, Kang, gimana sih kalau saya kan baru reseller, terus jualan saya banyak, tapi tapi saya sekarang pengen fokus di yang menghasilkan aja. Oh ya nggak apa-apa gitu. Jadi benar, nanti akan ada Pareto gitu loh. Bisa jadi produk kita itu 10, mungkin yang jalan nggak 10-10-nya gitu loh. Mungkin ya 20%-nya, atau mungkin 4 produk atau 2 produk yang menyumbang terbanyak gitu. Ya itu wise kita aja, kebijakan kita gitu. Apa kita mau semua yang tetap kita jualan dengan konsolidasi total, konsolidasi total masih untung, masih profit, masih masuk hitungan kita gitu. Apa ya udahlah, kita reduce dulu untuk beberapa produk tertentu. Reduce dulu. Kenapa? Reduce dulu untuk beberapa produk tertentu. Ya udah, kita jualan fokus beberapa produk dulu. Ya itu sih pilihan buat kita yang paling bijaksana buat kita lah. Kalau saya pribadi gini, misalnya dari beberapa produk gitu, atau beberapa outlet misalnya, ada beberapa outlet yang ya impas lah gitu. Ya udah, kita niatin aja nolong mereka gitu. Maksudnya nolong artinya ya daripada tim kita pecat gitu kan kasihan juga, hari kerjaan susah gitu loh. Jadi itu waste kita aja, kebijaksanaan kita gimana gitu. Jadi intinya kalau totalnya masih masuk, masih ini,
Ya udah, bahkan saya ketemu salah satu bukan ketemu, diceritakan ada investor besar juga. Sebenarnya itu outlet itu rugi terus gitu tiap bulan gitu. Tapi udahlah, kasihan. Mereka lagi nyari makan di sini, yang penting ada transaksi gitu. Sampai segitunya gitu. Artinya ini di luar dari apa ya, ibaratnya kebiasaan kita, kalau mau nutup ya silakan nutup gitu loh, karena nggak menghasilkan misalnya. Tapi kalau mau buka ya itu balik lagi ke kebijakan kita gitu, dan kemampuan kita gitu. Jadi ada unsur kasihan juga di situ kayak gitu. Misalnya seperti itulah. Balik lagi, ini nggak ada intervensi dari saya, maksudnya dari manapun kita OS kita terhadap bisnis tersebut gitu. Jadi mau 10 mau dijual, atau ya kalau nggak ya udah 2 aja dijual, atau 4 gitu. Udah sisanya, karena katanya kalau bisnis kalau nggak menghasilkan tutup, ya udah tutup, nggak masalah gitu. Atau kita kasihan karena sama teman kita, ada produk teman kita, yang penting ada nongkrong di situ misalnya satu, ya udah nggak apa-apa. Ya, intinya semua, kalau istilah pahala mah semua kecatat lah, semua kecatat. Ya kita tuh niatnya apa, kalau nolong pasti kecatat, ada pahalanya masuk kayak gitu. Ya jadi itu ya teman-teman, tadi yang nanya baik satu maupun banyak, atau gimana kalau kita banyak produk gitu. Terus Kang, ini kalau misalnya kita single produk, apakah mesti ganti ke produk yang lain yang lagi in saat ini karena produk tersebut nggak in? Ya boleh gitu, artinya apa ya? Apalagi kalau baru single produk, misalnya kita jualan brand tertentu, brand itu doang gitu. Ya udah nggak apa-apa, tinggal bilang aja baik-baik kepada pemilik brandnya gitu. Maaf Pak punten, ini karena lagi sepi, kita berpindah ke produk yang lain yang lagi rame. Kita berpindah ke produk lain yang lagi untung sekarang, nggak apa-apa. Jadi saya yakin kalau orang yang niatnya ta'awun, mengerti keadaan kita, pasti diizinkan gitu loh. Pasti diizinkan. Bahkan, nah ini sebenarnya model bisnis ya. Artinya kita bisnisnya brand, atau kita bisnisnya outlet. Maksudnya outlet itu toko gitu. Kalau brand itu kan satu brand banyak tempat, kalau toko itu kan satu toko banyak brand gitu kan. Jadi tinggal milih gitu. Artinya kalau kita toko, berupa toko, ya udah sebanyak-banyaknya produk aja gitu. Kalau kita mau mainnya di brand, ya kita punya brand, ya udah kita satu brand, ya kita lemparin banyak, resellerin, agenin, distributor dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi tergantung kita penempatannya di mana gitu. Nah, begitu teman-teman. Jam berapa ini? Udah jam 10 ya. Saya mau ada keperluan. Jadi mudah-mudahan itu menjawab ya sebagian dari pertanyaan teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen ditanya lagi, bisa di kolom komentar ini gitu ya. Baik itu mau nambahin ataupun mau nanya, silahkan gitu. Insya Allah besok ya sekitar jam segini, kalau nggak jam 9 ya jam 10 kita ngobrol-ngobrol lagi gitu. Besok mungkin di IG, mungkin ya di IG saya gitu. Ya mohon maaf followernya masih sedikit, nggak apa-apa lah. Jadi teman-teman, itu cukup dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah datangnya dari saya sendiri. Yang pasti saya juga belajar dari teman-teman semua. Banyak di sini teman-teman pengusaha hebat, teman-teman yang berkarir juga udah hebat juga, udah ada yang manajer, ada yang vice president dan lain sebagainya. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama sharing. Ya insya Allah bernilai ibadah buat teman-teman yang menyaksikan, dan juga bernilai ibadah buat saya pribadi. Dan akhirul kalam, saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Insya Allah kita ketemu lagi besok di Instagram. Nanti akan saya bagi Instagramnya. Mau follow silakan, nggak follow juga nggak apa-apa gitu. Artinya ya kita sama-sama produktif lah dari rumah gitu. Terima kasih atas partisipasinya. Wal afu minkum, tetap semangat dan sama-sama yuk kita kejar Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.